Yo, kali ini kita bakal lanjut ke cerita dari light novel Classroom of the Elite volume ke-10. Di volume kali ini itu ada ujian tambahan yang mengharuskan salah satu murid dari setiap kelasnya itu harus ada satu murid yang didropot. Karena ujian tambahan kali ini tuh membuat setiap kelas itu bakal pecah belah untuk membuat keputusan nantinya tentang siapa satu murid yang harus didropot ya. Sakaya Nagi pada ujian tambahan kali ini lumayan banyak mendapatkan peran penting, atau bisa dibilang Sakaya Nagi lah yang bergerak di balik layar atas hasil yang terjadi di ujian tambahan kali ini. Dan kalau gitu langsung aja kita masuk ke cerita dari light novel Classroom of the Elite volume ke-10 ini. Cerita ini dibuka setelah para murid itu melaksanakan ujian tulis semester yang berlatar pada awal bulan Maret. Di sini si Sabashira Sensei itu mengumumkan hasil dari ujian semester ini. Sabashira Sensei itu memuji perkembangan dari kelas C. Di kelas C sendiri itu semua nilainya itu ada di atas garis merah. Ike berada di urutan terbawah, disusul dengan Yamauchi yang berada di atas Ike, dan Shisudo yang awalnya di ujian sebelum-sebelumnya selalu berada di peringkat terakhir, sekarang pada ujian semester ini naik 5 tingkat ke atasnya. Sebuah kemajuan untuk Shisudo. Hasil dari Shisudo ini tidak lepas dari Horikita yang mengajarinya untuk belajar. Enkoji di sini dapat ranking 18, ada di tengah-tengah itu rankingnya. Dan di ranking 1 di kelas C adalah si Yukimura, disusul dengan Koenji yang berada di ranking kedua dan Horikita di peringkat ketiga. Di sini juga Sabashira Sensei itu bilang kalau di minggu depan akan diadakan ujian tambahan sebelum ujian khusus diadakan. Dan setelah itu istirahat. Di saat istirahat makan siang, si Enkoji di sini mau pergi ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, secara nggak sengaja dia itu berpapasan dengan Nagumo dan Manabu yang lagi jalan tuh di koridor. Nagumo melambaikan tangan ke Enkoji dan Nagumo itu mendekat. Nagumo bertanya apakah Enkoji itu terlibat dalam rumor Ichinose sebelumnya. Enkoji pun mengejah kalau dia itu nggak melakukan apa-apa ya. Apalagi Enkoji juga salah satu korban dalam rumor yang beredar sebelumnya. Di sini Enkoji itu sengaja menyebar rumor tentang dirinya yang suka dengan Karizawa agar dia itu tidak dicurigai oleh Nagumo gitu ya. Dan tujuan Nagumo di sini ngobrol dengan Manabu saat ini, Nagumo itu sedang membahas apakah Manabu itu bisa lulus sebagai kelas A nantinya. Nagumo di sini mengajak Enkoji untuk membahas hal itu juga. Setelah itu di sana juga itu muncul si Horikita. Horikita di sini dikirim SMS oleh Nagumo untuk datang ke sini. Nagumo berkata kalau dia itu ingin mengundang Horikita untuk masuk ke anggota OSIS. Tapi si Horikita tuh bilang kalau kemampuan dirinya itu tidak mencukupi untuk masuk ke OSIS. Manabu di sini tuh tidak memandang ke arahnya Horikita sama sekali. Setelah itu Horikita tuh pergi dari sana. Setelahnya ya, Nagumo pun mengejek Manabu di sini ya karena hubungan canggung kakak beradik antara Manabu dengan Horikita. Setelah Enkoji kembali ke kelas, si Horikita tuh bertanya ke Enkoji tentang apa yang dibicarakan oleh ketua OSIS Nagumo dan kakaknya. Lalu Enkoji bilang, kalau Horikita penasaran harusnya mendengarkan percakapan mereka sampai akhir. Enkoji berkata kalau kelulusan kakaknya itu sudah dekat. Ini kesempatan bagi Horikita untuk lebih dekat dengan kakaknya. Tapi Horikita di sini masih ragu untuk mengobrol dengan kakaknya. Besok harinya, hari Selasa tanggal 2 Maret, Sabashira Sensei itu mengumumkan kalau mereka itu sebelum melakukan ujian khusus, mereka akan mengikuti ujian tambahan terlebih dahulu. Ujian tambahan kali ini bernama survei kelas atau pemungutan suara di kelas. Ujian tambahan ini akan diadakan pada tanggal 8 Maret, jadi masih ada sisa seminggu sebelum dilaksanakan ujian tambahan kali ini. Ujian tambahannya itu aturannya itu per murid akan diberikan 3 hak untuk memberikan pujian ataupun kritikan. Satu suaranya itu murid boleh memberikan satu suaranya ke murid kelas lain. Kalau ada satu orang dalam kelas yang paling banyak kena kritikan, maka orang itu akan didropot. Dan untuk orang yang paling banyak dapat pujian, maka orang itu akan diberikan poin perlindungan yang dapat dipakai untuk membatalkan dropout di masa depan nantinya. Dalam ujian kali ini juga bisa membatalkan dropout dengan cara membayar 20 juta poin pribadi. Tapi dalam satu kelas saja nih ya, bisa dibilang agak mustahil kalau semisal satu kelas itu ngumpulin poin pribadi mereka. Jumlahnya itu pasti nggak akan sampai 20 juta poin pribadi. Ya untuk yang belum jelas tentang aturannya tuh kalian baca dulu ya, di skip dulu. Lalu si Horikita di sini mengusulkan bagaimana kalau mereka itu menyamaratakan jumlah pujian dan kritikan hasil dari pemungutan suara nantinya agar tidak ada yang didropot. Lalu Sabashira Sensei itu menjawab kalau jumlahnya sama seperti itu maka ujian akan diulangi lagi sampai salah satu dari murid itu ada yang dikeluarkan di kelas. Nah ujian kali ini tuh pihak sekolah itu mengharuskan setiap kelasnya tuh harus ada satu orang yang didropot.
Karena di tahun pertama sendiri itu nggak ada yang kena dropout pada tahap ini. Jadi pihak sekolah itu terpaksa akan menyeleksi lagi dengan cara yang kejam seperti ini. Yang jelas orang yang menjadi beban kelas lah yang pasti bakal mendapatkan banyak kritikan dan bakal di dropout nantinya. Si Quenji dan Sudo itu berdebat di sini siapa di antara mereka yang pantas untuk dikeluarkan di kelas C. Si Sudo bilang kalau Quenji itu tidak pernah membantu kelas dan berhak untuk di dropout. Quenji pun menjawab kalau dia itu punya kemampuan yang luar biasa dari segi kemampuan fisik dan akademis di kelas C. Hirata dan Horikita pun menghentikan perdebatan mereka berdua dan meminta murid lain juga itu yang gelisah untuk tetap tenang. Horikita tuh nggak suka cara sekolah mengadakan ujian ini ya. Si Horikita tuh mencoba untuk memikirkan cara tentang ujian kali ini. Saat istirahat makan siang, grup Ayanokoji itu berkumpul di kantin. Mereka tuh membicarakan tentang ujian tambahan dan pemungutan suara yang akan terjadi. Sakura yang cemas pun bilang mungkin salah satu dari mereka akan ada yang di dropout. Yukimura di sini mempunyai saran agar mereka berlima nantinya saling memberikan suara pujian. Semua anggota setuju dengan saran si Yukimura. Pas mereka lagi ngobrol, HCB itu menunjuk seseorang. Dia tuh menunjuk ke arah si Ryuan yang kelihatan lagi sendirian lagi membaca buku di kantin ya. Kemungkinan besar pada ujian tambahan kali ini Ryuan akan dapat banyak kritikan dari kelasnya sendiri. Di saat mereka lagi bahas Ryuan, tiba-tiba Horikita tuh menghampiri si Ryuan yang ada di sana. Ayanokoji yang melihat itu pun ikut menghampiri Horikita. Horikita tuh tanya ke Ryuan apa yang Ryuan rencanakan pada ujian kali ini. Ryuan pun menjawab kalau dia itu tidak sedang merencanakan apapun. Ryuan di sini sudah bersiap kalau mungkin dia yang bakal di dropout di kelas D. Ryuan itu sudah pasrah dan mau keluar ke sekolah. Ryuan tahu kalau dia akan menjadi target kritikan pada ujian kali ini. Di sini Horikita tuh nggak percaya kalau si Ryuan itu benar-benar meninggalkan konflik kelas dan Horikita pergi dari sana setelah itu. Malam harinya Karizawa tuh menelpon Ayanokoji. Karizawa di sini tanya apa yang harus dia lakukan untuk menghindari dropout kali ini. Karizawa itu sudah masuk ke kelompok perempuan 7 orang, tapi dia itu masih takut dan khawatir jika dia dapat banyak kritikan nantinya. Tapi Ayanokoji menjawab kalau dia itu nggak usah khawatir. Kebetulan Karizawa itu baru aja putus dengan Hirata. Jadi kalau semisal Karizawa saat ini masih pacaran dengan Hirata, mungkin orang yang suka sama Hirata itu akan mengkritik si Karizawa. Tapi Karizawa saat ini sudah putus dengan Hirata, jadi Karizawa itu aman lah bisa dibilang. Lalu Karizawa tanya, siapa orang yang akan Ayanokoji kritik? Ayanokoji bilang kalau dia itu akan mengkritik orang yang tidak terlalu diperlukan bagi kelas. Ayanokoji itu sebelum menutup teleponnya meminta untuk Karizawa mencari informasi tentang siapa orang yang akan ditargetkan di kelas C. Besok paginya saat Ayanokoji OTW ke sekolah, dia itu disapa oleh Ichinose. Ayanokoji pun berangkat bareng sama Ichinose ke sekolah. Ichinose tingkahnya rada aneh di sini dan Ichinose itu bingung tentang topik yang akan mereka bahas. Ichinose itu membahas tentang ujian pemungutan kelas di sini. Ichinose pun pada ujian kali ini sangat ingin jika dia itu nggak ada salah satu dari temannya yang kena dropout. Tapi hal itu jelas mustahil karena tujuan sekolah adalah mengeluarkan satu orang di setiap kelasnya ya. Ichinose berkata kalau dia itu akan memberikan pujian ke Ayanokoji. Ichinose itu ingin membalas budi Ayanokoji karena kejadian sebelumnya Ayanokoji itu sudah menyelamatkannya. Di jalan mereka itu bertemu dengan Asahina dari kelas A dan berkata kalau si Asahina itu ada urusan dengan Ayanokoji. Di sini Ichinose duluan pergi ke sekolah. Asahina terkejut, ternyata Ayanokoji itu dekat dengan si Ichinose. Dan Asahina berkata kalau kemungkinan Ichinose itu akan meminjam poin ke Nagumo untuk mencegah pengeluaran teman sekelasnya nantinya. Muncul sudah sifat naif dari si Ichinose ya. Tapi si Nagumo di sini memanfaatkan momen itu. Nagumo akan meminjamkan poin pribadinya ke Ichinose dengan syarat Ichinose harus menjadi pacarnya Nagumo. Wah, kampret si Nagumo ya. Satu like dari video ini untuk satu tonjokan ke mukanya Nagumo ya. Naguitat memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk mendapatkan Ichinose ya. Alasan Asahina memberitahu ini ke Ayanokoji agar untuk menghentikan Ichinose yang akan meminjam poin pribadi ke Nagumo. Karena jumlah poin yang Nagumo pinjamkan sangat besar ya, jadi akan berpengaruh juga terhadap kelas mereka ke depannya. Dan Asahina juga nggak mau Nagumo ini mempermainkan si Ichinose seperti itu. Setidaknya Asahina ingin Ayanokoji untuk membantu Ichinose. Setelah pulang sekolah, Ayanokoji itu berpapasan dengan Sakayanagi. Sakayanagi itu ingin berbicara dengan Ayanokoji. Kata Sakayanagi, ayahnya yang seorang dewan sekolah saat ini sedang disekor atau dibebas tugaskan sementara gitu. Ujian kali ini telah dibuat oleh direktur pengganti ayahnya atau direktur baru lah ya. Sakayanagi meminta untuk menunda duelnya dengan Ayanokoji. Dan lagi ujian kali ini tuh nggak cocok untuk duel mereka karena ujian kali ini tuh bukan duel antara kelas, tapi cuma diskusi untuk mendropot satu orang di kelas itu.
Setelah itu Ainokoji pergi pertemuan dengan Hirata. Hirata di sini berniat untuk meminta saran ke Ainokoji terhadap ujian kali ini. Karena sebelumnya Ainokoji dapat menyelesaikan masalahnya Karizawa. Jadi si Hirata itu memutuskan untuk meminta saran ke Ainokoji. Ainokoji bilang mengumpulkan 20 juta poin itu mustahil untuk dilakukan kelas saat ini. Ainokoji pun memberikan masukan ke Hirata kalau Hirata itu tidak bisa menyelamatkan semua orang. Jadi Hirata itu harus memilih siapa yang pantas untuk diselamatkan dan siapa yang pantas untuk didropot. Hirata berterima kasih tentang sarannya diberikan oleh Ainokoji. Malam harinya Ainokoji itu meminta Ichinose untuk datang ke kamarnya. Mau ngapain ini ya? Ichinose di sini duduk di tempat tidurnya Ainokoji serta Ainokoji memberikan coklat panas di sini. Ainokoji di sini membahas tentang topik Ichinose yang berniat meminjam poin ke Nagumo dengan syarat yang nggak ngotak yang diberikan oleh Nagumo ya. Ichinose harus berpacaran dengan Nagumo syaratnya. Nagumo sendiri itu menyuruh Ichinose untuk enggak memberitahukan cerita ini ke siapapun. Tapi karena Ainokoji udah terlanjur tahu dari Asahina, ya Asahina juga itu ada di tempat kejadian saat Ichinose membuat persyaratan ini. Karena Ichinose itu enggak mau salah satu teman sekelasnya kena dropot, akhirnya si Ichinose itu berpikiran untuk meminjam poin ke Nagumo. Karena poin pribadi anak-anak dari kelas B walaupun udah dijumlahkan cuma berjumlah 16 juta poin doang ya. Dan Ichinose itu berniat untuk meminjam poin sisanya yang kurang 4 juta ini ke Nagumo. Si Ichinose itu bercerita kalau dia itu akan menyelamatkan teman sekelasnya apapun yang terjadi. Besok harinya di kelas nampak ada grup besar mungkin untuk menghadapi ujian pemungutan suara nanti. Saat istirahat, si grupnya Ainokoji itu berkumpul dan membahas kerumunan di kelas tadi. Mungkin kelompok itu telah diskusi untuk menargetkan seseorang untuk didropot. Hirata itu mungkin belum tahu tentang tujuan kelompok kerumunan tadi. Kalau Hirata tahu mungkin dia itu akan menghentikan mereka. Karena Hirata itu orangnya netral ya. Di saat itu Manabu itu menelpon Ainokoji untuk bertemu. Manabu di sini bersama dengan Tachibana ya. Manabu itu bertanya apakah Nagumo melakukan sesuatu atau tindakan mencurigakan gitu. Ainokoji itu menjawab bahwa akan melakukan sebisanya untuk menghentikan pergerakan Nagumo nantinya. Malam harinya ada telepon masuk yang tak terjawab dari Karizawa. Lalu Ainokoji itu menelpon balik Karizawa dan Karizawa itu berkata kalau Ainokoji saat ini sedang ditargetkan untuk didropot oleh salah satu kelompok dari kelas C ya. Kira-kira ada sekitar 20-an anak yang menargetkan Ainokoji. Ainokoji pun akan berpikir tentang apa yang harus dia lakukan nantinya. Karizawa dengan nada sombongnya itu berkata, kalau semisalnya nggak ada dirinya yang memberikan informasi saat ini, mungkin aja Ainokoji itu bakal didropot tanpa mengetahui apapun ya. Ainokoji pun berterima kasih tentang hal ini ya. Setelah itu Ainokoji itu menelpon Horikita Manabu untuk meminta bantuannya si Manabu. Setelah Ainokoji menemukan dalang orang yang menargetkannya, Ainokoji itu ingin Manabu melakukan sesuatu setelah itu. Lalu Ainokoji itu menelpon Kushida setelahnya. Ainokoji bilang, seharusnya Kushida udah tahu tentang situasi yang terjadi di kelas saat ini. Dan Kushida itu bilang kalau bukan dia yang menargetkan Ainokoji. Awalnya Kushida itu nggak mau menyebut nama dalangnya, tapi si Kushida itu pada akhirnya mengatakan kalau Yamauchi lah orang yang meminta bantuannya si Kushida untuk membentuk kelompok yang menargetkan Ainokoji untuk diberi kritik. Kemungkinan di belakang ini ada campur tangan dari Sakayanagi dari kelas A, karena sebelumnya Sakayanagi itu melakukan kontak dengan Yamauchi. Lalu Ainokoji memberitahukan ke Manabu tentang Yamauchi yang bekerja sama dengan Sakayanagi, dan Ainokoji itu meminta Manabu untuk menceritakan hal ini ke Horikita. Serta Ainokoji juga itu ingin untuk Manabu memberikan semangat ke Horikita. Sehari sebelum ujian pemungutan suara, Manabu ketemuan dengan Horikita saat istirahat. Awalnya si Manabu itu membahas tentang kehidupan Horikita di sekolah dan tentang Ainokoji. Manabu berkata ke Horikita kalau Ainokoji itu adalah anak yang spesial. Horikita berkata akan melampaui Ainokoji, tapi Manabu menjawab kalau Horikita saat ini tidak akan bisa menandingi Ainokoji. Walaupun tidak bisa menandingi Ainokoji, setidaknya Horikita itu harus tumbuh dengan jalannya sendiri, kata Manabu. Lalu Manabu menceritakan ke Horikita tentang Ainokoji yang ditargetkan oleh Yamauchi dan teman-teman sekelasnya di kelas C. Saat hampir pulang sekolah, Horikita meminta untuk semua murid di kelas C untuk mendiskusikan tentang siapa yang akan mereka targetkan pada pemungutan suara nantinya. Horikita menyarankan untuk mendropot Yamauchi aja ya, karena si Yamauchi itu jarang berkontribusi di dalam kelas. Dan juga si Yamauchi itu kemampuan fisik atau akademiknya itu ada di bawah rata-rata murid lainnya. Hirata di sini ingin menghentikan Horikita karena hal ini bisa meretakkan kelas nantinya.
tapi si Sudo itu menahan Hirata dan meminta Horikita untuk melanjutkannya. Horikita bilang kalau Yamauchi adalah salah satu mata-mata dari kelas untuk membuat Ayanokoji didropot pada ujian kali ini. Kemudian Yamauchi itu menuduh Ike yang melakukannya yang pertama. Terus si Ike itu melempar dan bilang kalau dia itu mendengar mereka akan mendropot Ayanokoji dari Kushida. Kushida lah yang mengumpulkan mereka gitu ya untuk mendropot Ayanokoji. Di sini Kushida meminta maaf karena saat itu si Yamauchi itu berusaha mati-matian dan berusaha keras untuk meminta bantuannya untuk mengumpulkan orang-orang yang akan menargetkan Ayanokoji. Di sini tidak peduli si Yamauchi terus menyangkalnya, tapi si Horikita itu terus membantah pernyataan dari si Yamauchi. Horikita juga berencana untuk mengecek riwayat HP dari Yamauchi untuk membuktikan kalau Yamauchi itu telah bekerja sama dengan Sakayanagi. Ada riwayat chatnya gitu. Kelas C pun di sini kacau parah pada kali ini ya. Koenji yang biasanya jarang aktif dalam diskusi, di sini Koenji itu bertepuk tangan sembari mengompori atau memanas-manasi Yamauchi ya. Mungkin karena Koenji itu nggak mau didropot, jadi Koenji itu memojokkan Yamauchi terus. Semua murid dari kelas C itu bingung dan bertanya-tanya kenapa Sakayanagi itu ingin mendropot Ayanokoji. Di sini kita flashback dulu momen ketika Yamauchi sedang dimanipulasi oleh Sakayanagi. Saat setelah diumumkan ujian pemungutan suara kelas ya, Sakayanagi ketemuan dengan Yamauchi. Sakayanagi itu meminta Yamauchi untuk menjadikan Ayanokoji sebagai target untuk didropot. Lalu di sini Sakayanagi itu juga berjanji kalau anak-anak dari kelas A lainnya akan memberikan suara pujian ke Yamauchi nantinya. Sakayanagi juga sedikit merayu Yamauchi di sini. Akhirnya si Yamauchi pun setuju karena Yamauchi juga takut kalau dirinya yang kena dropot. Awalnya Yamauchi itu meminta perjanjian tertulis, tapi Sakayanagi merayu Yamauchi lagi kalau mereka hanya harus saling percaya dan tidak membutuhkan bukti tertulis. Sakayanagi itu udah mengendalikan alur kali ini dengan menggunakan Yamauchi sebagai bidaknya atau alatnya gitu. Yamauchi yang mengira kalau Sakayanagi menyukainya, si Yamauchi pun menuruti semua rencana si Sakayanagi. Kembali pada hari diskusi pas Yamauchi ketahuan kerjasama dengan Sakayanagi. Di sini Hirata berteriak memanggil Horikita sambil menendang meja di depannya. Muncullah dark modenya si Hirata. Hirata di sini mengancam akan memberikan kritikan ke Horikita jika Horikita tidak diam di sini. Horikita tuh bilang kalau dia itu hanya ingin semua murid di kelas C itu mempertimbangkannya dengan cermat berdasarkan yang Yamauchi lakukan, yaitu Yamauchi itu mengkhianati kelas dengan bekerja sama dengan Sakayanagi. Semua orang pun menganggap kalau Yamauchi sebagai pengkhianat kelas ya, dan diskusi itu berakhir dengan hasil yang nggak jelas. Setelah Horikita keluar dari kelas, yang lainnya tuh satu persatu keluar dari kelas untuk pulang. Begitu pulang sekolah, grupnya Ayanokoji itu berkumpul untuk memutuskan akan memberikan pujian mereka semua ke Ayanokoji-nya. Dan saat perjalanan pulang, Ayanokoji itu melihat Hirata yang termenung. Ayanokoji itu menghampiri Hirata. Di sini Hirata itu meminta Ayanokoji untuk memimpin kelas di masa depan ya, tapi si Ayanokoji itu bilang kalau kelas C saat ini membutuhkan Hirata, bukan dirinya. Hirata juga bilang di sini kalau dia itu akan mengorbankan diri dan mereka kembali ke asrama setelah itu. Malam harinya sebelum ujian akan dimulai, si Ichinose itu sedang bimbang tentang keputusan yang akan dia ambil dan bertanya-tanya si Ichinose apakah menerima syarat dari Nagumo adalah hal yang tepat. Ichinose pun bertanya ke Nagumo apakah Nagumo menyukai dirinya. Nagumo menjawab jika dia tidak menyukai Ichinose maka dia itu tidak perlu repot-repot meminta syarat seperti ini ya. Intinya si Nagumo itu tertarik sama Ichinose gitu. Ichinose di sini agak ragu untuk memutuskan, lalu si Nagumo itu memberikan Ichinose waktu sampai tengah malam untuk memutuskan apakah Ichinose akan jadi meminjam poinnya atau tidak. Di hari yang sama, sehari sebelum ujian tambahan ini dimulai, pas malam hari, si Ibuki dan Ishizaki datang ke kamarnya Ayanokoji dan meminta Ayanokoji untuk menghindarkan Ryuen dari dropout saat ini di ujian tambahan kali ini. Udah jelas di sini Ryuen yang akan menjadi target di kelas mereka karena Ryuen itu cukup tidak disukai kebanyakan orang di kelasnya. Ibuki itu menganggap kalau Ryuen itu masih dibutuhkan di kelas. Di kelas A itu ada Sakayanagi yang jenius, di kelas B ada Ichinose yang pandai menyatukan kelas, dan di kelas C ada monster seperti Ayanokoji. Kalau kelas D mengeluarkan Ryuen, maka kelas D itu nggak mampu bersaing dengan kelas lain ke depannya. Ishizaki sebelumnya itu terus-terusan menelpon Ayanokoji untuk meminta bantuan Ayanokoji ya. Sebelumnya Ayanokoji itu mendengar rencana Ichinose yang berniat untuk meminjam poin dari Nagumo. Ayanokoji pun di sini jadi perantara untuk menghubungkan Ichinose dengan Ishizaki untuk saling membantu ya. Kelas D atau kelasnya Ishizaki akan meminjamkan 4 juta poin ke Ichinose. Sebagai gantinya, semua murid di kelas B harus memberikan suara pujian ke Ryuen. Itu perjanjian yang mereka buat. Mereka itu sepakat dengan negosiasi yang ada. Ichinose sebelumnya sudah mendiskusikan dan mengumpulkan poin semua di kelas B untuk membayar pembatalan pengeluarannya.
Tapi sebelum itu si Ibuki itu meminta Riwen untuk mentransfer semua poinnya ke dia ya. Si Riwen itu udah nggak ada niatan untuk tinggal di sekolah ini ya, memberikan semua poin yang dia punya ke Ibuki. Riwen itu udah tahu kalau dirinya akan ditargetkan dan udah siap untuk keluar dari sekolah. Dan di sini Ibuki berhasil mendapatkan sekitar 5 juta poin dari Riwen. Ya, Riwen itu punya banyak poin pribadi karena perjanjian yang Riwen buat dengan Katsuragi di pulau sebelumnya. Ibuki dan Ishizaki itu memutuskan untuk menargetkan Manabe di kelasnya karena Manabe itu sifatnya sok pemimpin gitu di kalangan perempuan di kelas D, dan Manabe itu nampak sangat tidak menyukai Riwen ataupun si Ibuki, dan si Manabe itu katanya berniat untuk mendropot Riwen dan Ibuki. Ibuki nantinya akan meminta Hiyori untuk meyakinkan beberapa anak di kelas D untuk memberikan kritik ke Manabe. Dan kerjasama ini membuat nggak ada pengeluaran di kelas B karena poinnya Ichinose itu cukup untuk menghentikan pengeluaran, serta Riwen juga itu nggak bakal didropot karena akan mendapatkan 40 suara pujian dari kelas B. Besok harinya, tepat pada hari ujian pemungutan suara dimulai, Hirata itu berniat untuk mengorbankan diri di sini dan menyuruh semua murid untuk memberikan kritik ke Hirata. Sifat Hirata juga mulai berubah ya mulai hari ini. Kelas pun dalam situasi tegang. Yamauchi di sini agak santai karena sebelumnya Sakayanagi berkata kalau semua kelas A akan memberikan suara pujiannya ke Yamauchi. Di sini Yamauchi udah pede gitu ya. Dan ujian tambahan pemungutan suara pun dimulai. Pemungutan suaranya itu konsepnya itu kayak pemilu gitu ya, dan ya tiba untuk mengumumkan hasilnya. Di kelas C dengan mengejutkan, si Ayano Koji itu mendapatkan pujian terbanyak. Ayano Koji itu mendapatkan 42 suara pujian main game ini ya. Semua orang di kelas, khususnya Horikita tuh kaget melihat itu. Dan yang mendapatkan banyak kritikan di kelas C adalah Yamauchi dengan mendapatkan 33 suara kritikan. Dan si Yamauchi itu bilang kalau Sakayanagi dari kelas A memberikan pujian ke dirinya. Pasti ada hal yang salah, kata si Yamauchi. Di sini Capashi Sensei bertanya, apakah Yamauchi di sini memiliki bukti? Tapi si Yamauchi itu nggak memiliki bukti tertulis dengan Sakayanagi ya. Di sini Kwenji itu memprovokasi Yamauchi, dan Yamauchi itu ambruk dengan menangis, berkata, kenapa dia dikeluarkan oleh ujian konyol seperti ini? Yamauchi diminta untuk meninggalkan kelas sekarang. Hirata itu membantu dengan hal yang terjadi saat ini. Suasana kelas itu nampak suram. Saat pelajaran selesai, semua itu pulang dan meninggalkan Hirata yang terdiam sejak tadi. Saat pelajaran selesai, semuanya itu pulang meninggalkan kelas dan meninggalkan Hirata yang terdiam sejak tadi. Di saat Ayano Koji meninggalkan kelas, Horikita itu menghentikan Ayano Koji dan bertanya, apa yang Ayano Koji rencanakan pada ujian kali ini? Horikita itu juga tanya, apakah Ayano Koji yang memberitahu ke kakaknya tentang kerjasama antara Yamauchi dan Sakayanagi? Tapi di sini Ayano Koji itu nggak menjawab satupun pertanyaan dari Horikita dan berkata kalau dia itu nggak melakukan apapun pada ujian kali ini, dan Ayano Koji pun pergi dari sana setelah itu. Horikita tuh melihat punggung dari Ayano Koji menjauh. Saat itu ada Karizawa yang tanya ke Horikita apa yang mereka bicarakan. Horikita menjawab mereka itu tidak membicarakan apapun. Horikita bilang kalau Ayano Koji nampak tidak mempercayai dirinya. Horikita sendiri itu nggak bisa percaya kepada Ayano Koji. Horikita itu merasa kalau dia itu mempercayai Ayano Koji, dia itu akan menyaksikan sesuatu yang menyeramkan, alias Horikita itu takut dihianati oleh Ayano Koji gitu. Lalu Karizawa itu berkata, jika Horikita takut mempercayai Ayano Koji, maka hubungannya Horikita dan Ayano Koji itu nggak akan pernah dimulai. Lalu Karizawa itu pergi menghampiri teman-temannya. Dan Horikita itu merenung dengan ucapan Karizawa. Lalu di sini Ayano Koji itu pergi untuk melihat papan hasil pemungutan suara, dan hasilnya itu ya kayak gini ya tadi ya. Di kelas B nggak ada pengeluaran, dan di kelas D si Riwen juga itu selamat ya, bukan Riwen yang didropot di kelas D. Di depan papan pengumuman ada si Riwen dan Katsuragi. Mereka berdua tuh sama-sama kaget dengan hasil yang terjadi ini ya. Kenapa mereka itu nggak kena dropot ya? Padahal mereka berdua itu, Katsuragi dan Riwen itu udah berniat untuk dikeluarkan dari sekolah ya. Karena pada awalnya juga si Katsuragi itu ditargetkan di kelas A, tapi sekarang kok selamat gitu ya. Katsuragi juga bingung, termasuk Riwen juga. Di saat Katsuragi pergi dari sana, Ayano Koji itu menghampiri Riwen, dan si Riwen itu menganggap kalau Ayano Koji orang yang sangat baik. Riwen itu udah mengira kalau dia yang selamat kali ini karena ada campur tangan dari Ayano Koji di belakangnya. Dan Ayano Koji itu menceritakan tentang dirinya yang jadi perantara antara Ishizaki dan Ichinose. Setelah itu tanpa mengatakan apapun, si Riwen pergi dari sana. Ayano Koji merasa jika Riwen kembali ke garis depan saat ini dalam waktu dekat, maka semuanya akan menjadi lebih menarik. Di saat itu ada telepon masuk dari Ichinose ya. Ichinose itu berterima kasih ke Ayano Koji karena Ayano Koji telah menyelamatkannya lagi.
Lalu Ainokoji tanya, apakah Ichinose saat ini jadi berpacaran dengan Nagumo? Tentu aja Ichinose nggak jadi berpacaran dengan Nagumo ya, karena Ainokoji udah membantunya dan si Ichinose itu nggak jadi meminjam poin dari Nagumo. Ichinose merasa kalau dia berpacaran dengan Nagumo, dia akan menyesalinya nanti ke depannya. Ichinose udah ada perasaan gak enak jika berpacaran dengan Nagumo ya. Ichinose juga berkata kalau semisal ketua OSIS Nagumo nggak berniat meminjaminya poin dan Ainokoji nggak membantunya, pada kali ini Ichinose itu mungkin akan berniat untuk mengorbankan dirinya sendiri. Persis kayak yang Hirata lakukannya, yang rela mengorbankan diri sendiri demi teman sekelasnya. Ya mirip lah Hirata dan Ichinose ini. Di sini Ainokoji berhasil lagi untuk menggagalkan rencana licik Nagumo yang ingin memiliki Ichinose. Setelah itu Ainokoji mengakhiri teleponnya dengan Ichinose dan di sini Ainokoji itu dapat SMS dari Sakenagi untuk ketemuan. Setelah ketemuan, Ainokoji itu bertanya ke Sakenagi, kenapa Sakenagi menggunakan Yamauchi untuk ujian kali ini? Sakenagi menjawab kalau di camp pelatihan sebelumnya di volume 8 ya, BTW dulu, Yamauchi itu pernah menabrak Sakenagi sampai jatuh. Ini adalah pembalasan karena dia itu menabraknya. Ngeri ya, cuma karena masalah sepele ya kan. Lagi Sakenagi juga berkata kalau Yamauchi juga itu orang yang nggak terlalu berguna di kelas C. Sakenagi bilang mungkin tujuan ujian kali ini dibuat untuk mengeluarkan Ainokoji. Mungkin pengganti ayahnya adalah orang suruhan dari ayahnya Ainokoji untuk memaksa Ainokoji keluar dari sekolah. Seseorang mengirim Sakenagi SMS untuk memaksa mengeluarkan Ainokoji. Sakenagi pun membuat semua anak-anak dari kelas A untuk memberikan suara pujian ke Ainokoji. Karena orang yang dapat suara pujian banyak di kelas itu akan mendapatkan poin perlindungan. Jadi Sakenagi itu jaga-jaga jika ada orang yang ingin mendropot Ainokoji. Ainokoji pun akan ada poin pelindung untuk menghindari dropot itu. Di sini Sakenagi itu berniat untuk melindungi Ainokoji. Di tengah-tengah pembicaraan mereka ada direktur baru pengganti ayahnya Sakenagi yang lagi diskor ya. Dia bernama Tsukishiro, pria berumur sekitar 40 tahunan. Pria itu menanyakan di mana ruang staf berada. Saat Sakenagi mencoba memberitahukan di mana ruang staf, si Tsukishiro itu menendang tongkatnya Sakenagi dan Sakenagi itu jatuh. Di sini Ainokoji itu dengan refleks memeluk untuk mencegah si Sakenagi jatuh. Lalu si Tsukishiro itu memukul Ainokoji. Ainokoji yang memegang Sakenagi mendudukkan Sakenagi di lantai dan berniat untuk menghindari serangan dari si Tsukishiro. Setelah itu si Tsukishiro itu memegang lehernya Ainokoji dan menekannya ke dinding dengan kuatnya. Sakenagi itu mengambil tongkatnya dan berkata, direktur yang melakukan kekerasan ke muridnya akan menimbulkan masalah. Tsukishiro menjawab kalau dia bisa dengan mudah memanipulasi CCTV-nya ya. Tsukishiro menyampaikan pesan dari ayahnya Ainokoji. Ayahnya itu ingin Ainokoji keluar dari sekolah. Kalau Ainokoji nggak mau, ayahnya itu bakal memaksa Ainokoji dengan cara apapun. Tsukishiro berkata kalau bulan depan, bulan April, dia akan resmi bekerja di sekolah Kudo Ikuse ini jadi guru. Lalu si Tsukishiro itu melepas Ainokoji dan pergi dari sana setelah itu. Alasan Ainokoji nggak melawan di sini karena kalau Ainokoji melawan maka bisa aja Tsukishiro itu memakai alasan itu kalau Ainokoji yang menyerang duluan. Jadi Ainokoji itu memilih untuk diam aja di sini. Ainokoji itu memutuskan untuk menjadikan ujian khusus selanjutnya itu adalah panggung untuk melawan Sakenagi secepatnya ya. Karena Ainokoji selanjutnya akan sibuk untuk melawan Tsukishiro. Ainokoji itu ingin cepat-cepat menyelesaikan masalahnya dengan Sakenagi di ujian khusus terakhir di kelas 1 nanti. Dengan kemunculan musuh baru Tsukishiro, cerita pun berakhir pada kali ini. Sangat tidak ramah si Tsukishiro ya dengan datang-datang nyekik Ainokoji ini. Dan si Yamauchi dalam hatinya pasti berkata, andai saat itu aku tidak menabrak Sakenagi. Untuk volume ke-11 nanti akan ada ujian khusus antara kelas ya dan panggung bagi Ainokoji untuk melawan Sakenagi. Ditunggu untuk next volume. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai dan itu aja video kali ini. See you next video, bye. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったので